Balik lagi di Friday Fragrance sama aku Andin. Dan aku Rahmi. Nah kali ini kita punya koleksi parfum yang menarik ya Kak. Iya, betul. Jadi ini parfum niche. Kalau penasaran parfumnya apa? Keep on watching. Jadi hari ini kita punya koleksi dari Acro. Jadi ini adalah koleksi wewangian asal Prancis ya Andin. Betul. Dan itu namanya Acro, itu artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu hooked. Jadi itu kayak sensasi dependent atau obsessed with something. Menarik kan? Jadi emang ini tuh ternyata varian wangi-wanginya tuh terinspirasi dari godaan-godaan dan pokoknya kayak temptations dari betul. everyday life. Kayak Menarik banget. guilty pleasures. Betul. Tapi nggak guilt juga sih ya. Iya, nggak Everyday pleasures aja gitu. Nah mungkin kalau misalkan belum terlalu familiar nih sama Acro ini, mungkin bisa kita korek-korek cerita dari foundernya ya. Jadi ada dua, bapak dan anak. Anaknya namanya Anais dan juga bapaknya nih Olivier Cresp gitu ya. Nah mereka ini dari Prancis dan Olivier Cresp ini justru sebenarnya merupakan perfumer yang udah bikin parfum-parfum yang terkenal banget, populer banget. Misalnya tuh YSL Black Opium, terus juga Dolce & Gabbana Light Blue. Iya, terus kalau nggak salah Angel by Thierry Mugler tuh juga dia salah satu nose-nya tuh gitu. Jadi cukup variatif ya Kak. Jadi dari yang aroma-aroma yang spicy sampai yang lebih light pun udah pernah dibikin nih sama Olivier. Nah jadi si anaknya ini Anais waktu itu dari Prancis pindah ke London, terus kayak bercerita pada ayahnya mau bikin parfum dong Pak. Iya, karena dia kayak apa ya, waktu dia baru pindah ke London itu dia kayak amused gitu dengan surroundingsnya gitu. Jadi kayak dia apa ya, mungkin kayak propose gitu ke ayahnya, kayak pah gue mau bikin dong parfum yang terinspirasi sama ada di surroundings gue yang bikin gue tertarik dengan kota London ini gitu. Dan akhirnya si sang ayah pun mengiyakan gitu, kayak menarik juga ya. Dan kebetulan si Olivier tuh memang belum pernah membuat parfum dengan konsep yang kayak gitu. Jadi kayak ini menjadi project yang menarik banget sih dari mereka gitu. Nah jadi kalau dari packagingnya ini sesuatu yang sebenarnya Kak, understated gitu. Benar. Ya, minimalis. Dan juga dia datang ini ada boxnya tadinya, tapi di dalamnya itu bakal ada kotak dari kaleng ini. Ada tulisannya Acro. Jadi sebenarnya kalau dilihat sekilas tuh nggak ada kesan yang terlalu mewah atau gimana, kayak simpel aja, tapi menurut kita sih nih wanginya benar-benar menarik banget gitu ya. Kompleks ya. Nah ini yang pertama kita punya dark. Jadi dark ini adalah obsession to chocolate gitu. Dark chocolate gitu kali ya. Betul. Ini tuh kalau dilihat botol-botolnya tuh beneran nggak ada pembedanya ya. Beneran cuman beda di tulisan variannya aja. Kayak warna-warna jusnya tuh juga sama sih kurang semua. Lebih ya. Nah yang pertama kita bakal coba ini dark. Jadi kalau dari contekan notes-nya ya, dia tuh ada aroma vanilla, hazelnut, coklat, sama cinnamon. Jadi pas kalau pertama disemprot tuh tadi agak smoky gitu menurut aku, tapi nggak lama tuh langsung keluar wangi coklatnya. Tapi dia jangan ngebayangin coklat yang milk coklat manis gitu ya, karena ini bukan gurmang-gurmang yang manis, dessert gitu ya. Iya, dia kayak ada sedikit hint of maskulinnya sih kalau menurut aku, kayak agak leathery juga gitu. Terus kayak warm mungkin dari cinnamonnya itu kali ya. Dan juga nutty gitu Kak. Jadi mungkin aku ngebayanginnya dark chocolate kayak yang 75-80% yang pas dimakan tuh masih ada aftertaste asam-asam dikit gitu. Iya, dan hint of pahit dikit juga gitu. Ini enak sih. Apa ya? Mungkin cocoknya tuh dipakai kalau buat apa ya? Kalau malam kali ya. Musim yang agak-agak dingin ya, hujan gitu kali kalau di Indonesia ya. Iya, ini cocok nih kayaknya buat musim hujan. Soalnya kalau ngebayangin kalau London kan emang sering gitu kan, foggy, dingin. London kota hujan ya? Oh bukan, itu Bogor ya. Mohon maaf ya. Enak, I like this one. Tapi si aroma pahitnya itu nggak lingering. Jadi makin kesini makin lebih light, kayaknya kalau di kulit dia bakal lebih nyatu ke kulit gitu ya aromanya. Jujur kalau buat aku ini kayak lebih ke smoky kalau buat aku pribadi ya. Enak sih, tapi jadi kayak nggak terlalu manis gitu.
Oke, itu tadi addiction yang pertama ya, coklat. Karena emang banyak juga kan yang emang addict to coklat atau mengalihkan addiction lain ke coklat. Betul. Ya kan? Dan yang kedua ini tuh ada haze. Ini tuh jadi salah satu favoritnya Arinda juga nih yang udah sempat nyium wewangian dari Acro juga. Kita coba ya langsung. Ini tuh sebenarnya wangi apa sih? Semprot-semprot. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau yang varian haze ini tuh terinspirasi dari Anais yang sempet datang ke Notting Hill Carnival. Jadi itu tuh kayak salah satu acara kayak street party gitu di London yang emang diadain tiap tahun, yang emang ramai pengunjung dan seru banget. Dan sebenarnya ini tuh kayak terinspirasi sama wangi hashish alias wheat ya. Cuman sebenarnya di dalamnya itu nggak ada kandungan wheatnya. Jadi ini tuh perpaduan antara clary sage sama absinthe. Jadi sebenarnya lebih alkoholik ya justru. Si absinthe itu kan emang kayak keras banget kan harusnya. Jadi yang hijau gitu. Dan emang pas dicium tuh wanginya kayak greennya tuh kerasa sih. Tadi pas awal tuh wanginya bener-bener kayak daun. Iya, kayak daun. Crush daun. Tapi makin kesini dia jadi clean loh kak. Oh iya bener-bener. Iya, enak loh. Kayak jadi fresh, terus lama-lama tuh agak ada powderinya dikit gitu. Bukan enak bau wheat yang terbayang gitu ya kalau nggak apek, ngerti iya kan? benar, Bukan yang apek gitu. Kalau ini tuh malah kok ini fresh sih, clean gitu. Udah dua ini ya kak, menurutku aromanya dari Acro ini tuh kayak rounded gitu, jadi bukan bau sharp yang kayak nusuk, jadi kayak dicium deket aja tuh masih enak. masih nyaman. Tadi tuh si Kezia di belakang kamera juga sebenarnya masih nyium ya wanginya, cuman nggak nusuk kan Kes, ya kan, kayak masih nyaman, iya, dan kayak dihirup dalam-dalam tuh masih enak gitu. Ini malah almost therapeutic gitu kak. Lama-lama aku kayak nyium ada sensasi tehnya gitu. Benar. Ya mungkin karena dia leafy gitu kali ya wanginya. Jadi kalau buat yang nyari aroma-aroma green tapi nggak suka yang fresh citrusy gitu, biasanya green kan dipasanginnya sama yang kayak gitu tuh citrus. Kalau ini tuh enggak gitu, endingnya malah clean banget, enak banget. Nah, addiction yang ketiga itu adalah ink ya, namanya addiction to tattoos gitu. Jadi apakah waktu di sana Anais tattoo hopping, tattoo bisa parlor jadi hopping? Terus kayak emang tattoo ada wanginya ya gitu ya nggak sih? Nggak pernah terbayang sih. By the way ini sprayernya oke banget loh. Iya, kayak fine banget gitu, fine mist. Menurutku malah ini bau kayak kertas buku tua gitu. Jujur bolpen sih. Iya. Kayak aku nggak paham ya wanginya tattoo ink tuh kayak gimana, cuman bukan tipe parfum yang wangi gitu. Iya nggak sih? Benar. Bahkan makin dicium tuh makin kebayang kayak ini bisa dibilang skin scent juga sih kak. Iya benar. Sesuai sih sebenarnya dengan ink yang ada di kulit gitu ya. Karena nyatu kan, blended sama kulit gitu. Nah aku baca tuh sebenarnya dia ada notesnya ada jasmine sama vetiver, tapi nggak kecium aroma jasmine dan vetiver yang pada umumnya gitu ya. Kayak jasmine-nya sih di sini aku nggak ngenalin ya ada jasmine, cuman kalau vetiver mungkin at the end of the notes gitu akan kecium sih kayaknya. Tapi ini lucu sih. Jadi mungkin kalau misalnya kita pakai parfum ini tuh orang belum tentu notice kita pakai parfum. Iya nggak sih? Your skin scent aja gitu. Kayak gimana sih perpaduan wangi baju kita, wangi kita dari ruangan seperti apa, kayak gitu. Bukan yang kayak wangi kita pakai parfum gitu. Ini tuh kayak unik sih. Ngebayanginnya orang tatonya banyak tapi tetap bersih gitu kak. Iya benar. Menjaga kebersihan. Betul. John Jungkook. Ganteng dan bersih. Ganteng dan bersih ya. Oke. Clean scent aja sih. Clean scent bener. Aku belum pernah sih mencium parfum yang kayak gini. Iya sih. Kayak smoky, tapi nggak sampai smoky banget. Betul. Spicy, nggak spicy banget, kayak bener-bener ya itu deh tadi barely there, low key, tapi kecium. Oke, the next addiction apa ya? Oh, smoke. Jadi kalau dari product description-nya
Ini katanya wanginya akan seperti kotak rokok yang baru dibuka. Bener nggak ya kayak gitu? Coba. Tobacco gitu ya. Iya. Jujur iya. Tapi ini tuh kayak wangi rokok yang rempah, yang kayak rokok Indonesia gitu. Bener. Ngerti kan? Kalau menurut aku sih, jadi kayak beneran wangi tembakau yang tembakau Jawa gitu, yang beneran masih banyak rempah-rempahnya. Ada kayak cengkeh. Tadi Kezia juga sempat bilang, ini ada hint of oregano gitu yang buat marinate daging. Iya, menurutku ada bau bumbu masak sesuatu kayak apa, curry leaf gitu loh. Spicy banget sih. Iya, spicy. Tapi ternyata kalau di jauh gitu ya, projectionnya keciumnya bau rokok banget ya katanya tadi. Kayak ya bau rokok, bukan yang bau rokok dibakar ya, kayak bau rokok masih dibungkusnya. Nggak diapa-apain. Iya, benar. Gitu. Unik sih, ini unik. Terus dia tuh di dalamnya juga ada tongka bean. Jadi mungkin nanti udahannya gitu, dry down-nya mungkin ada manisnya dikit kali ya. Tapi belum keluar sih. Belum keluar. Ini cukup kayak lama sih aroma spices ini. Iya, spicesnya kuat. Tapi ya again uniknya ingredientsnya tuh sebenarnya intens, tapi kita cium sedekat ini tuh kayak masih nggak apa-apa. Pusing. Iya kan? Iya, nggak pusing, samsak. Kayak kita dari tadi nyium-nyiumin terus gitu. Ya, jadi aromanya tuh gimana ya, nggak sintetis gitu loh, iya, Kak. Jadi nggak ngeganggu. Bener. Kayak nggak kecium bau alkohol atau gimana gitu. Mungkin kalau kamu lagi ingin mengurangi kebiasaan merokok kali ya gitu. Bisa dengan mencium itu. Bisa dengan mencium ini. Tapi ini akhirnya muncul nih Kak, yang juice-nya warnanya lebih deep gitu ya, lebih kuning. Lebih kuning ini dibandingin yang lain. Yang kelima, addiction selanjutnya adalah alkohol ya, ini malt. Jadi biasanya ditemukan dalam whiskey, rum, bir juga ada. Iya. Kita cium ya aromanya seperti apa. Ih, bir banget menurut aku. Iya, awalnya bir banget, tapi ini tuh mengingatkan aku sama suatu koktail gitu loh. Oh iya. Jadi waktu itu aku pernah pesen ya, kayaknya koktail yang pakai Japanese whiskey gitu loh. Terus emang kombinasi rasanya tuh dia bilang tuh kayak ada misonya, jadi umami. Jadi kayak whiskey-nya kecium tapi ada wangi crispnya gitu, kayak agak gurih gitu, gimana ya? Ada sih hint itu. Ini unik sih. Kayak aku ngebayanginnya kalau whiskey tuh mengingatkan aku sama Out West sih. Oh iya. Alchemist Out West tuh yang salah satu parfum yang sangat mengingatkan sama whiskey. Ini pas openingnya bir banget, tapi mungkin kalau nggak familiar dengan bau bir, kayak bau brem. Kayak bau brem, ya kan? Mungkin ya. Tapi kalau brem tuh masih ada manis-manisnya kan. Kalau ini tuh nggak manis, asam pahit. Tapi dari kelima ini yang udah kita coba, si malt ini yang paling ada sensasi menusuknya. Benar. Pas pertama kali nyium gitu ya. Dan langsung kayak kita pick up ini scent apa gitu ya. Iya nggak sih? Untuk dibilang kayak karena ini bau minuman beralkohol, tapi aroma alkohol yang di sini tuh bukan kayak alkohol buat disinfektan gitu loh, Kak. Bukan yang alkohol pembersih gitu ya. ya. Tapi alkohol yang minuman beralkohol, boozy, benar. It's a boozy scent. Karena kalau yang smoke ini kayak lebih yang chill gitu kan, sama-sama vibes-nya tuh dark gitu, tapi chill. Kalau ini tuh yang kayak kayak happy go lucky gitu. Kalau ini tuh yang benar-benar kita lagi night out sama teman-teman gitu. Enak sih. Enak. Terus kayak wanginya nyaman juga sih kalau menurut aku. Jadi agak seduktif tapi subtle gitu. Mungkin kan kalau misalnya kalian pengen aroma yang inviting gitu, nggak selalu harus yang wanginya feminin gitu kan. Ini tuh wanginya unisex tapi nyaman dan bikin orang lain nyaman juga. Karena biasanya kalau seductive scents itu cenderung identiknya sama kayak amber, vanilla. Kalau mau cari yang kasih efek yang sama tapi nggak suka yang manis-manis nih, si malt ini sih. Nah terus ada note yang unik. Tadi emang pas di awal tuh ada aroma-aroma kayak asin umami gitu kan, Kak. Benar. Emang di notesnya tuh ternyata ada
seaweed gitu. Iya, Nah, walaupun iya. agak aneh tapi mengingatkan waktu itu emang aku lagi jalan sama temanku dan dia pesan koktail yang ditaruh kayak fried seaweed gitu. Oh, iya unik sih. Mungkin buat ngimbangin rasa dari alkoholnya, terus tiba-tiba ketemu sesuatu yang asin. Iya, ini kalau di dalam minuman mungkin kayak membuat si whisky itu lebih mudah ditelan. Iya nggak sih? Kayak Bisa. rasanya kan strong banget gitu, tapi karena di balance sama si seaweed itu jadinya kayak lebih enjoyable aja. Oke, ini tadi kita udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam itu ada night. Jadi night ini apa ya, mencerminkan intimacy. Addiction to passion. Iya, addiction to passion. Jadi ya kebayang lah ya. Ini akan seperti apa? Kayak wanginya tuh aku ngebayanginnya intens dan sedaktif, lebih sedaktif lagi sih. Cuman oke, kita cium aja ya. Sebenarnya pas awal-awal nih ada aroma rose-nya sih Kak. Iya. Dan agak-agak powdery tapi nggak tahu kenapa kayak ada hint pahit gitu. Oke, jadi emang Din di dalamnya tuh ada rose bener, ada saffronnya juga. Jadi mungkin kamu nyium juga kali ya, si saffron itu kan kayak agak wangi-wangi, agak Arab-Arab gimana gitu. Sama ada musknya juga, makanya dia powdery. Tapi yang uniknya tuh ternyata di dalamnya juga ada cumin alias jinten. Nah, jadi emang bener. Jadi pas pertama disemprot itu wanginya tuh kayak wangi bunga, apa ya, kayak wangi air bunga gitu. Iya. Wanginya tuh Agak- animalic gitu Kak. Iya. Kayak apa ya? Kayak bau keringat. Iya, jujur iya. Kayak bau keringat. Jujur kecut menuju pahit. Tapi mungkin ada orang-orang yang suka gitu ya sama aroma kayak gini. Bener. Kayak malah bikin tersedak. Iya, benar. Mungkin ini kayak memang menggairahkan ya tujuannya. Sebenarnya emang mencerminkan tema si varian ini sih, si night ini. Jadi kayak kalau misalnya di deskripsinya tuh it's a mix of desire, passion, And sweat. and heat. Jadi kebayang dong. Karena ya mungkin ini cocoknya untuk digunakan di momen-momen intimate aja kali ya. Bagi yang suka. Cuman ini kan kita baru semprot ke kertas aja ya. Nggak tahu kalau misalnya kita Ke semprot ke badan. kulit dan bertahan berapa lama tuh akan kayak gimana. Mungkin di setiap orang juga akan beda-beda dan pasti akan ada orang yang suka banget dan yang nggak suka banget sih menurut aku. Bener, ini ya. karena Ya kan? ini unik banget sih, bener-bener yang the highs are highs, the Iya, lows are lows bener, gitu, kayak bener. antara suka banget atau nggak suka banget. Benar. Terakhir nih kayaknya addiction banyak orang di kantor ini ya. Oh, termasuk saya. Iya, aku pun. Jadi ini awake, addiction to coffee. Nah, Oke. kita cium ya kayak apa aroma kopinya. Dari tutupnya aja tuh udah kecium banget sih kayak biji kopi yang ditaruh cukup strong. benar. Ini adalah buat orang-orang yang kalau nggak ngopi nggak bangun. Iya. Nggak awake. Oke. Tapi pas di spray kopinya tetap strong, Kopinya strong. tapi spicesnya kecium. Menurut aku tuh ini juga kayak coffee based cocktail gitu lagi. Ini tadi tiba-tiba aku kaget tuh ada zesty gitu Kak, kayak ada lemon. Oh iya. Iya sih kayak seger gitu. Tapi mengingatkan aku juga ke espresso martini gitu loh. Tapi bener-bener. karena ada wangi apa ya, wangi yang selain kalau kopi kan kayak wangi makanan banget, wangi apa ya, wangi makanan lah ya. Tapi ini tuh di mix sama wangi parfum floral dan citrusi juga gitu loh menurut aku. Si kopinya tuh lingering banget sih. Iya. Aroma kopinya ada manisnya gitu. Jenis kopi yang ada manisnya, tapi menurutku bukan kopi susu. Emang Iya. bean-nya aja yang Benar. manis gitu. Nah, tapi zestnya tuh kecium banget. Sama agak-agak mengarah spices kayak chai latte gitu, Pak. Oh iya. Kamu tahu nggak sih kalau kayak di coffee shop gitu suka ada minuman americano atau latte Betul, yang dipakein yang lemon. Bener, yang Iya. dipakein jeruk gitu. Kayak Iya, gitu tuh sih kayak gini. kira-kira. Bener-bener awake sih. Enak seger sih. Jadi kopinya tuh bukan yang manis aja, tapi yang refreshing juga. Dan wanginya beda dari wangi-wangi parfum kopi yang lain Betul. sih kalau menurut aku. Bukan kayak wangi coffee shop gitu ya, kayak
beneran wangi kopi yang bercampur dengan jeruk yang seger gitu. Jadi kalau dari 7, kalau misalkan dari tadi kayak kok wanginya spices terus, kalau ada yang cari yang ada manis-manisnya, ada nggak sih? Ini sih si Awake. Sama dark tadi kali ya, Sama dark. yang dark yang inspired by coklat mana tadi? Nah ini dia. Kalau misalnya di summarize nih, sebenarnya emang bener-bener apa ya, semua variannya tuh bener-bener ada di sekitar kita gitu loh wanginya. Di satu sisi tuh menurut aku wanginya literal banget, kayak ada wangi itunya, tapi dicampur dengan elemen-elemen lain yang bikin dia jadi menarik banget. Benar-benar. Gitu. Jadi selain aromanya realistis gitu ya, kita tuh pas nyium ini nggak cuma ngebayangin aromanya aja, tapi ada vibes-nya gitu loh Kak. Kayak kita lagi di sini, lagi ngapain, lagi melakukan ini, cuacanya kayak apa, itu tuh kebayang pas pakai ini. Nah terus Kak, yang menarik lagi, jadi emang bener-bener si Anais nih dan ayahnya Olivier ini emang pengen ada cerita gitu ya yang disampaikan dari parfum ini, karena dari namanya aja walaupun simple nih si Acro, dan juga nama-nama parfumnya juga simple banget kan, bukan yang grande gitu, bukan yang puitis. Bener. Nah tapi dia tuh pengen menggabungkan nama brandnya pakai bahasa Prancis dan si nama variannya pakai bahasa Inggris tuh ya tadi cerita dia pindah ke London sebagai orang Prancis. Benar. Kayak multicultural gitu loh parfumnya. Keren sih gitu, kalau menurut aku. Kayak bener-bener ini parfum yang storytelling gitu. Benar. Menarik sih. Dan koleksi Acro ini bisa didapetin di butik Amaris Parfum ya, yang ada di Plaza Indonesia sama Plaza Senayan. Gitu. Buat harganya, jadi dia tuh ini ada ukuran 100 ml, tapi ada juga yang 30 ml. Yang 100 ml ini dia 180 pound sterling. Oke. Terus yang 30 ml itu 80 pound sterling. Tapi kalau di Amaris tentunya pakai rupiah ya, udah di-convert gitu harganya. Yes, ya, tapi kira-kira segitulah ya. Nah, itu dia Friday Fragrance kita hari ini, membedah parfum niche Acro. Gimana nih buat teman-teman, apakah menarik? Yang mana nih yang paling menarik variannya? Boleh banget di komen di bawah. Kalau Kak Rahmi yang mana? Kalau aku favoritnya Haze tetap. Kalau kamu? Sama sih, setelah semuanya tadi kayak Haze paling enak, dry down-nya juga enak dan menarik banget sih aromanya gitu. Iya. Oke, sekian Friday Fragrance kali ini. Kalau misalnya mau tahu info-info tentang parfum lagi, jangan lupa tonton video Friday Fragrance lainnya. Nyalain notification-nya juga biar nggak kelewatan. Thank you so much for watching. Bye. Bye.